Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Retno Hendari. Handbook saya L131859 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya tentang perkembangan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Menurut Tiwari 1983 dalam Suharto dan Darussalam 198, Social Forestry adalah ilmu pengetahuan dan seni menumbuhkan pohon-pohon dan atau vegetasi lain pada lahan yang tersedia di dalam dan di luar areal hutan tradisional dengan melibatkan masyarakat untuk tujuan menghasilkan tata guna lahan yang seimbang dan saling melengkapi. Untuk menunjang keberhasilan program pengelolaan hutan bersama masyarakat di Forum Perhutani diperlukan lembaga masyarakat desa hutan yang merupakan wadah bagi masyarakat sekitar hutan yang bersedia memelihara kesejahteraan hutan dengan menjalin kerjasama dengan Forum Perhutani. Perhutanan sosial merupakan ilmu dan seni memadukan penanaman pohon atau tumbuhan lain di kawasan hutan yang terkait aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengelolaannya dilakukan dengan mengkombinasikan peran, hak, dan kewajiban masyarakat dengan berbagai pihak pengelola sumber daya hutan untuk perlindungan, pengentasan kemiskinan, serta tujuan produksi lestari kesejahteraan masyarakat. Pengaruh perhutanan sosial terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek sosial, perhutanan sosial mempengaruhi strategi nafkah, modal sosial, peran gender, resolusi konflik, dan keberdayaan. Kehidupan sosial tersebut kemudian juga mempengaruhi kehidupan ekonomi yang ditinjau dari tingkat kesejahteraan dan investasi. Hubungan dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat tersebut berdampak kembali terhadap kelestarian hutan itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan hutan ke masyarakat di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian tim studi Watala dan World Agroforestry 2005, sejak tahun 1998, sebagian besar wilayah kabupaten atau kota provinsi di Lampung sudah menerapkan kebijakan hutan kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan HKM. Bandar Lampung dan Lampung Selatan merupakan wilayah pertama yang menerapkan kebijakan hutan kemasyarakatan di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum, tahapan dari 8 wilayah kabupaten atau kota yang menjadi lokasi studi, proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan hutan kemasyarakatan sampai mendapatkan izin relatif sama, yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola, pembuatan, dan pengajuan proposal perizinan. Hutan kemasyarakatan sendiri bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam rehabilitasi hutan yang rusak. Masyarakat diharuskan menanam pepohonan yang berfungsi untuk menghijaukan kembali hutan yang rusak, antara lain dengan penanaman malijo dan kopi. Oleh karena itu, bagi kelompok masyarakat yang telah memegang izin pengelolaan hutan kemasyarakatan, diperkenan mengambil hasil hutan kecuali kayu. Setiap kelompok umumnya terdiri dari 20 sampai 40 keluarga. Bagi kelompok masyarakat yang akan memajukan izin pengelolaan HKM untuk diverifikasi oleh Dinas Kehutanan kemudian oleh Departemen Kehutanan. Selanjutnya, program hutan kemasyarakatan di Lampung. Penyusunan program adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka merumuskan program-program hutan kemasyarakatan dan merumuskan program-program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan program pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa penyusunan program dilaksanakan secara partisipatif
dengan melibatkan anggota. Penyusunan program dilaksanakan dalam suatu musyawarah yang terdiri dalam 2 tahap, yaitu musyawarah di tingkat sub-kelompok yang dikoordinir ketua sub-kelompok dan musyawarah di tingkat kelompok induk yang dikoordinir oleh pengurus kelompok induk. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara lain terlibat dari kehadiran masyarakat dalam forum penyusunan program serta ketersediaan masyarakat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran tentang program-program yang akan diputuskan. Selanjutnya di sini ada kegiatan musyawarah penyusunan program dilaksanakan dalam 2 tahap. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap musyawarah. Tahap musyawarah itu yaitu program di tingkat subkelompok, melaksanakan musyawarah di tingkat kelompok dikoordinir oleh pengurus subkelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara subkelompok dihadiri oleh seluruh anggota subkelompok. Kegiatan musyawarah di tingkat kelompok dilaksanakan untuk membuat rancangan program pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berisi gagasan, ide, pemikiran anggota program yang akan diputuskan di tingkat kelompok induk tersebut. Yang kedua, penyusunan program induk. Penyusunan program induk adalah pelaksanaan musyawarah di tingkat kelompok induk koordinir oleh pengurus kelompok induk dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pengurus subkelompok. Musyawarah di tingkat kelompok induk merupakan tindak lanjut dari kegiatan musyawarah ulang yang dilaksanakan di tingkat subkelompok. Agenda dalam kegiatan musyawarah penyusun program di tingkat kelompok induk adalah pembahasan rancangan program yang diajukan oleh masing-masing subkelompok dan selanjutnya diputuskan menjadi program pengelolaan HKM yang berlaku bagi seluruh anggota HKM. Selanjutnya di sini pendampingan masyarakat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola sinergis antara kepentingan untuk mencapai masyarakat kesejahteraan dan hutan lestari. Praktek-praktek pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis pada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam keseluruhan proses pengelolaan. Upaya melibatkan masyarakat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat melalui pembentukan organisasi pengelolaan hutan yang memiliki yang pertama itu aturan-aturan internal kelompok yang meningkatkan pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi. Kedua, aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Yang ketiga, pengakuan dari masyarakat melalui kepala desa. Dan yang terakhir, rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih.